Pamjaya udah ada data atau memprediksi nggak sih Pak kebutuhan air di Jakarta Pak dengan terus bertambahnya jumlah penduduk di Jakarta Pak 10-20 tahun lagi tuh kira-kira berapa kebutuhannya dan apakah Pamjaya akan menyanggupi hal itu? Ayolah, kita nih DKI Jakarta punya 13 sungai yang malang melintang di DKI Jakarta. Justru bagaimana nih kesadaran kita karena kita butuh air berarti kita harus melestarikan ekosistem air. Pekerjaannya kita 24 jam. Kan gitu ya. Hanya memang kayak di masyarakat ngelihat loh kok ini ada apa namanya ada proyek, lobang, tapi ada nggak ada yang proyek kerja. tapi kok nggak ada orangnya. Lah kan itu kita kerjanya apa Dalam. melalui dalam. Halo Tribuners, kembali lagi dengan saya Elga Hikari Putra dalam program Tribun Talks. Dan kali ini saya sudah bersama dengan Direktur Teknik dari Perumda Pamjaya, Bapak Ahmad Santika. Pak Ahmad, selamat sore menjelang malam nih Pak. Selamat sore, Mas Elga. Pak, terima kasih Pak di tengah kesibukannya ini berkesempatan untuk berbincang dengan Bapak untuk menanyakan sejumlah proyek infrastruktur Pak yang tengah dilakukan oleh Pamjaya. Namun sebelum masuk ke situ Pak, bisa dijelasin nggak sih Pak, kita ini sekarang lagi ada di mana nih Pak? Oke. Jadi Mas Elga, saya panggilnya Mas aja ya. Oke. Jadi Mas Elga, kita sekarang lagi duduk manis nih, bareng-bareng ya. Berdua kita di instalasi pengolahan buaran. Jadi Pamjaya itu sekarang punya ada 13 instalasi pengolahan air. Ya, salah satunya kita yang sedang asik nih melihat di sore hari gitu ya, pengolahan air. Ini pengolahan air di Buaran 2. Buaran 1 dan Buaran 2. Nah, Pamjaya kita sama-sama tahu bahwa mendapatkan mandat dari pemerintah ya, dari pemerintah Republik Indonesia, kita sebagai penyedia air. Karena air itu kan merupakan kebutuhan pokok, hajat hidup orang banyak gitu ya, yang dilindungi oleh undang-undang. Kita kalau refer kepada Undang-Undang Dasar 45, pasal 33 ayat 2 itu jelas banget. Bumi, air, dan apa namanya kekayaan itu dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat. Nah, air merupakan salah satu kebutuhan hajat hidup sehingga pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan air. Kan gitu ya. Nah, makanya adalah perpanjangan dari pemerintah itu ya, dari pemerintah adalah PDAM termasuk di Jakarta ini. Gitu, Mas Elga. Oke, berarti ini memang salah satu dari beberapa IPA yang ada di Pamjaya, Betul. Pak. Oke, Pak, ini kita masuk ke substansinya, Pak, mengenai infrastruktur yang ada atau yang tengah dikerjakan oleh Perumda Pamjaya dan dampaknya terhadap Kota Jakarta tentunya. Berbicara mengenai infrastruktur kan yang paling berat ini adalah proses pembangunannya, Pak. Karena akan berdampak baik secara langsung maupun tidak kepada masyarakat. Dan secara sederhana yang paling bisa dirasakan ini adalah kemacetan. Karena kan proyek-proyek Pamjaya ini di sejumlah ruas jalan. Nah, mungkin Bapak selaku Direktur Teknik bisa menjelaskan nggak kenapa memang harus ada proyek galian yang ada di sejumlah ruas jalan ini dan apa urgensinya begitu Pak bagi masyarakat? Pertanyaan yang bagus. Seperti yang tadi saya bilang, biar kita memahami dulu ya dari awal sampai akhir kenapa sih harus dibangun perpipaan, harus sampai mengganggu kemacetan di masyarakat. Nah gini, jadi ini khususnya untuk Jakarta. Jadi Jakarta itu pertumbuhan penduduknya cukup pesat. Gitu ya, dari tahun ke tahun. Yang kedua, Jakarta menjadi kota bisnis, gitu ya. Nah, menurut beberapa analisa kan gitu ya, bahwa DKI Jakarta ini mengalami penurunan muka tanah, kan gitu ya. Bahkan PBB sendiri itu sudah menyatakan hal itu di dalam SDGs Chapter 6 terkait dengan lingkungan. Ya, terkait dengan lingkungan salah satunya. Nah, menyatakan bahwa DKI Jakarta permukaan tanahnya dari tahun ke tahun itu turun dengan signifikan. Kan gitu ya. Itu berdasarkan analisa. Nah, oleh karena itu, maka pemerintah Republik Indonesia ya kemudian menugaskan DKI Jakarta ya salah satunya untuk memenuhi kebutuhan air. Kenapa? Permukaan tanah itu turun, itu disebabkan karena eksploitasi air yang berlebihan dari dalam tanah. Kan gitu ya. Nah, untuk mengurangi eksploitasi tersebut, maka harus disiapkan
air melalui perpipaan supaya tidak lagi kita nyedot dari sumur dan segala macam. Nah, berawal dari situ kan gitu ya, Pamjaya dapatlah penugasan nih. Penugasan melalui Pergub 7 tahun 2022, di mana dalam Pergub itu menugaskan bahwa di tahun 2030 harus pelayanan 100%. Supaya mengurangi itu tadi, ya, mengurangi penurunan muka tanah. Selain itu juga akan menambah kesehatan, karena kan kalau air dari dalam tanah, apalagi di DKI Jakarta, sudah terjadi intrusi air laut. Betul ya? Ya. Mas mungkin bisa lihatlah, dengar informasi di Jakarta Utara, di pesisir itu kan air tanah itu sudah tidak bagus lagi. Nah, kalau itu dipaksakan, otomatis akan menimbulkan pertumbuhan kesehatan kita yang nggak bagus. Nah, kembali kepada penugasan. Pergub 7 menyatakan itu tahun 2030 harus 100%. 2030. Tetapi Pak Gubernur gitu ya, yang baru Pak Pram dalam beberapa event sudah menyampaikan bukan di 2030 tapi menjadi 2029. Artinya itu akan ada percepatan. Gitu. Saat ini sejumlah ruas jalan mana aja Pak yang sedang ada proyek pengerjaan? Untuk saat ini kita ada di daerah Jakarta Selatan, ya, di dekat Jatiwaringin. Ya, di Jatiwaringin itu sudah ada pembangunan dari IPA Buaran, dari IPA Buaran 3. Itu mungkin di medsos kan diberitakan gitu ya. Banyak sekali pembangunan, penggalian pemasangan pipa. Itu di jalur Pondok Gede Jatiwaringin. Dan juga ada di daerah Jakarta Utara juga ada, kan gitu ya. Kemudian sekarang nanti akan masuk ke daerah Bintaro dan sekitarnya. Kita akan melakukan pemasangan pipa. Nah, itu waktu pengerjaannya itu Pak, saya penasaran Pak. Pengerjaannya itu memang digeber 24 jam penuh atau tergantung situasional di jalan? Misalkan kayak pagi atau sore ketika macet, pengerjaan agak dikurangi atau gimana? Nah, jadi gini, sekarang itu pekerjaan yang kita lakukan pemasangan pipa itu tidak kayak zaman dahulu kala. Kalau zaman dulu kan digali, pipa dimasukin. Nah, sekarang sistemnya itu menggunakan sistem boring. Ya kan? Jadi kita tinggal membuat chamber, membuat lubang gitu ya di satu titik, kemudian ada bikin titik berikutnya. Nah, dari sini si pipanya itu kita masukkan. Kayak dulu kita membangun MRT. MRT kan langsung dibor. Jadi dibor ke dalam tanah. Nah, nanti masuk ke bor kapal, nanti keluar lagi di tempat yang satunya lagi. Terus menyambung seperti itu. Jadi, kenapa kita menggunakan metode ini? Memang dari sisi biaya pasti mahal. Kan gitu ya. Tetapi inilah salah satu komitmen kami supaya meminimalisir resiko kemacetan. Meminimalisir resiko kemacetan. Nah, terus pekerjaannya kita 24 jam. Kan gitu ya. Hanya memang kayak di masyarakat ngelihat loh kok ini ada ada proyek, lubang, ada proyek tapi kok nggak ada orangnya. Lah kan itu kita kerjanya melalui melalui dibor kan gitu ya. Kalau dibor kan otomatis tidak ada banyak pekerja yang harus gali dan segala macam. Seperti itu. Nah, kalau waktu pengerjaannya itu estimasinya berapa lama untuk satu kawasan Pak? Misalkan yang di Jatiwaringin ini itu berapa lama, nanti pindah lagi berapa lama gitu? Ya, jadi untuk di Jatiwaringin itu antara 3 bulanan ya kita akan memasang perpipaan karena pipa yang kita pasang itu diameternya 1.800. Berarti 1,8 meter. Kita aja bisa masuk ke dalamnya. Gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Itu pipanya itu ada jaminan nggak sih Pak bisa kuat berapa puluh tahun atau mungkin ratusan? Karena ada standar ya, kan kita ada standar perpipaan. Ini contoh saja. Pamjaya itu kan lahir tahun 1922. Dulu ada pembangunan. Ada di gudang air tuh. Ada di gudang air. Kan gitu. Kalau dihitung sampai sekarang berarti udah 102 tahun. 103 lah ya. 103 tahun. 102 tahun atau 103 tahun. Nah, pipanya masih ada.
masih berfungsi tuh ya? Iya, minimal pipa itu di 50 tahun itu masih bisa bertahan. Artinya ya 3 bulan macet-macetan sedikit, tapi kan dampaknya ini bisa puluhan bahkan Betul, ratusan tahun. itu 3 bulan itu dalam satu termin ya. Oke, satu Karena termin. kan kita membangun, bayangkan nih ya, pembangunan di DKI Jakarta dengan amanah dari Pergub tadi untuk 100% layanan, itu kita butuh memasang pipa ya sampai dengan 7.000 km. Sampai 2029. Sampai 2029. Oke. Artinya potensi gangguan kan gitu ya dari sekarang sampai 2029. Oke. Ini nggak bisa kita hindari. Iya. Ya habis mau gimana? Oke. Tapi kan kita berpikirnya bukan untuk saat ini. Berpikirnya satu yang tadi saya bilang pertama, penurunan muka tanah. Permukaan tanah DKI Jakarta. Kalau kita diamkan seperti ini, nanti air laut masuk semua. Karena udah terjadi itu sekarang. Dan itu sudah terjadi Jakarta Utara. di Jakarta Utara. Nah, apakah kita mau membiarkan itu? Kan gitu ya. Iya. Nah, kita membangun untuk jangka panjang. Jadi sampai 2029 kan gitu ya, kita selesaikan pembangunan ini untuk mencapai 100% layanan. Jadi ditargetkan tidak ada lagi penduduk DKI Jakarta yang menggunakan air tanah. Supaya secara lingkungan kita masih aman. Secara kesehatan masyarakat juga meningkat. Oke. Gitu ya. Jadi jangan berpikir ini hanya berapa bulan, tidak. Ini program ini adalah program multi-year sampai 2029. 2029 ini 4 tahun lagi, Pak. Sejauh ini sudah berapa persen pengerjaan dan apakah masih kayaknya sesuai target lah, bakal apa lebih cepat kelarnya kira-kira? Ya. Jadi gini, kalau kita ngelihat kondisi sekarang ya, tanggal 18 Desember 2024 kita udah selesai mengambil air dari proyek Jatiluhur, karena ada PSN di sana, pembangunan instalasi. Itu kurang lebih ada 500 liter per detik. Nah, otomatis kita akan bangun tuh si jaringannya untuk air yang dari Jatiluhur, dari Bekasi sana, itu kan harus dibawa ke para pelanggan yang ada di DKI Jakarta. Berarti harus ada pembangunan. Itu udah selesai, ya kan, sebagian. Nah, terus Buaran 3 nih. Kita juga ada proyek pembangunan instalasi pengolahan air di Buaran 3 sebesar 3.000 liter per detik. Nah, per tanggal 5 April 2025 kita sudah mulai operasi sebesar 300 liter per detik, gitu ya. Kemudian bertahap sampai sekarang sudah 600 liter per detik. Nah, belum lagi kita akan dari Pesanggerahan, itu kita juga membangun IPA Pesanggerahan. Terus dari Ciliwung. Nah, IPA Pesanggerahan itu tahun 2025. 2025 akhir ini akan dialirkan air. Berarti kan akan terus. Dan ini di seluruh DKI Jakarta. Karena kan kita melayani 100% bukan sebagian DKI Jakarta, tetapi seluruh DKI Jakarta. Jadi ya, mau tidak mau potensi kemacetan kan gitu ya, itu akan terjadi. Tetapi kita juga tadi teknologi kita sudah menggunakan bukan lagi sederhana yang digali tapi menggunakan boring kan gitu ya. Kemudian kita juga sudah koordinasi dengan Dinas Bina Marga, Dinas Perhubungan untuk mengatur gitu ya lalu lintas nanti seperti apa. Kan gitu ya. Kemudian kita juga mengoptimalkan space pekerjaan kita benar-benar kita perkecil supaya tidak mengganggu lalu lintas. Kan meminimalisir gangguan lalu lintas. Terus yang menarik kayak kemarin kan ada musim haji tuh. Ya, di tanggal berapa tuh 2 Mei ya. Kan ada musim haji, ya kita lakukan proyek yang di Pondok Gede sana, di Jatiwaringin, kita tutup dulu sementara. Kita tutup dulu sementara supaya lalu lintas betul-betul lancar. Itu beberapa effort kita ya di dalam rangka meminimalisir kemacetan. Kemudian kita juga mengaturnya dengan Dinas Perhubungan. Berarti segala macam manajemen resiko itu sudah diterapkan. Betul, ya, karena ini kan bukan proyek setahun 2 tahun. Ini proyek yang multi years.
di mana dampaknya akan besar ya, akan besar. Nah, tadi kan itu adalah berbagai dampak resiko sudah dilakukan oleh Pamjaya. Namun dari sudut pandang masyarakat Pak, sebagai mungkin pengguna nantinya Pamjaya sendiri, ada nggak sih pola ataupun ruang yang diberikan oleh Pamjaya bagi masyarakat yang ingin mengadu Pak terkait proyek ini? Mungkin terkait karena kemacetannya ataupun dampak debu jalanan atau mungkin resiko terburuknya ada kecelakaan Pak di proyek-proyek Pamjaya. Nah, masyarakat itu bisa nggak sih ngadu ke Pamjaya langsung? Oke, pertama mungkin kita berlindung dulu ya, jangan sampai ada terjadi kecelakaan. Itu yang kita coba mitigasi ya, dengan mitigasi resiko yang sudah kita lakukan, terutama dari sisi safety, kan gitu ya. Nah, kemudian kalau memang akan ada pengaduan, Pamjaya sudah ada media sosial lengkap dari Instagram, Facebook, Twitter, TikTok dan segala macam itu ada. Dan kita juga ada call center Pamjaya ya, 1500 223. Itu 24 jam bisa dihubungi. 24 jam tuh Pak ya? Bisa 24 jam bisa pasti dihubungi. akan dibalas. Pasti akan dibalas. Nggak hanya bertepuk sebelah tangan. Enggak, bertepuk sebelah tangan nggak ada bunyinya kan. Pak, tadi Bapak selalu berbicara mengenai dampak panjang. Mungkin Pamjaya udah ada data atau memprediksi nggak sih Pak kebutuhan air di Jakarta Pak dengan terus bertambahnya jumlah penduduk di Jakarta Pak 10-20 tahun lagi tuh kira-kira berapa kebutuhannya dan apakah Pamjaya akan menyanggupi hal itu? Oke. Nah, terkait dengan kebutuhan ya, saya mau bicara dulu dasarnya. DKI Jakarta ya, dengan tahu sendiri kita tingkat gangguan polusi yang terjadi khususnya untuk sungai, itu kita tahu dari data informasi bisa dicek ada 13 sungai yang melintas di DKI Jakarta. Tapi semuanya tidak memenuhi syarat baku mutu air untuk diolah menjadi air minum atau air bersih. Gitu ya, itu berdasarkan peraturan gubernur terkait baku mutu air baku yang ada di DKI Jakarta. Kan gitu. Kondisi saat ini, Jakarta kita mendapatkan air baku, tahu nggak, 95% itu dari luar Jakarta. Padahal air yang kita distribusikan ke masyarakat DKI Jakarta itu 20.000 liter per detik. Bisa kebayang nggak 20.000 liter dalam 1 detik? Jadi kalau kita punya botol air mineral yang 1 liter tuh, kita jejerin ada 20.000 per detiknya. Gitu ya? Itu per detiknya. Dan itu air bakunya diambil 95% dari luar DKI Jakarta. Ya, model dari Jatiluhur, dari Tangerang, Cisadane, kan gitu. Itu diambil semua dari sana. Nah, dengan kondisi seperti ini, sementara menurut statistik kependudukan, pasti di suatu daerah itu kan akan naik terus. Betul kan? Tuh. Sekarang kayak prediksi misalkan di tahun 2030, itu prediksi kependudukan di DKI Jakarta mencapai 12 juta jiwa. Kan gitu ya, 12 juta jiwa. Nah, apalagi berbicara 10 atau 20 tahun yang akan datang. Berarti akan semakin banyak kebutuhan air. Nah, kembali, air kan merupakan kebutuhan pokok. Yang tidak mungkin kita tidak butuh air. Kalau makan masih bisa puasa. Betul nggak ya? Iya, kalau makan masih hidup. Tapi nggak minum. Tapi kalau nggak ada minum, orang tubuh kita dia 70% terdiri dari air. Kan gitu ya. Jadi kebutuhan air ini benar-benar sangat urgent banget. Sangat kritikal banget, terutama di daerah-daerah kota seperti DKI Jakarta. Kan gitu ya. Jadi saya berpikir bahwa ayolah kita nih DKI Jakarta punya 13 sungai yang malang melintang di DKI Jakarta, justru bagaimana nih kesadaran kita karena kita butuh air berarti kita harus melestarikan ekosistem air. Oke, mantap Pak. Ya. Penjelasannya cukup gamblang, lengkap. Ya cukup menjawab lah berbagai pertanyaan-pertanyaan yang selama ini mungkin disampaikan oleh warga Jakarta. Mungkin ada ingin disampaikan Pak buat warga Jakarta yang selama ini mungkin ngeluh terkait adanya proyek-proyek dari Pamjaya Pak. Terkait keluhan masyarakat yang ada sekarang di DKI Jakarta mengenai pembangunan proyek yang dilakukan oleh Pamjaya gitu ya. Kami sangat memahaminya karena itu sebuah keniscayaan yang tidak bisa kita hindari. Kenapa? Karena DKI Jakarta itu harus memenuhi 100% layanan air perpipaan
ya di tahun 2029. Berarti kita harus ada penambahan pembangunan infrastruktur dalam hal ini khususnya perpipaan. Saat ini DKI Jakarta mempunyai pipa yang malang melintang di tanah kita, ya di tanah DKI Jakarta itu adalah 12.200 km. 12.000 km lebih. Jadi dapat dibayangkan ya, bolak-balik ke Jakarta Surabaya berapa kali. Nah, sekarang untuk 100% layanan, kita masih butuh tambahan perpipaan gitu ya. Itu sampai dengan 7.000 km. Dan itu harus kita bangun dan harus kita tanam di DKI Jakarta. Jadi saya menghimbau kepada seluruh masyarakat DKI Jakarta, inilah kondisi kita untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik di kemudian hari. 2029 kita 100% layanan. Dan di 2029 insya Allah tidak ada lagi pembangunan pipa yang untuk baru. Mungkin nanti ada rehabilitasi atau pemeliharaan. Itu sesuatu yang normal tapi tidak akan mengganggu seperti saat ini sedang proses pembangunan. Nah, Tribuners, itu dia penjelasan yang begitu lengkap disampaikan oleh Bapak Ahmad Santika selaku Direktur Teknik dari Pamjaya. Dan tentunya kita doakan agar proyek infrastruktur yang tengah dibangun Pamjaya ini bisa selesai sesuai target yang ditentukan, yakni pada tahun 2029. Syukur-syukur bisa lebih cepat lagi sehingga banyak masyarakat yang bisa merasakan dampaknya. Sekian dan terima kasih. Selamat berjumpa di lain kesempatan.